Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke, Tri. Nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget. Belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih. Bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harmoni, jumpa lagi kita di Serambi Kehidupan Berbintang bersama dengan Abi dan Entang. Dan kali ini judul materi yang kita bawakan adalah mengatasi ketegangan dengan menertawakan diri. Nah, kenapa kita angkatnya ini nih Sobat Harmoni ya. Jadi kita tahun 90-an saya pernah baca buku karya seorang psikiater Kartini Kortono kalau nggak salah ya. Jadi dia menyebut masyarakat kita tuh disebutnya high tension culture. Jadi masyarakat tegangan tinggi. Dan sampai hari ini juga dirasakan Sobat Harmoni ya. Sebagai contoh aja kemarin kan ada peristiwa yang semula dianggap peristiwa kecelakaan tabrak lari. Saya juga ketika melihat video itu juga mengira awalnya tabrak lari karena yang melakukan penabrakan langsung lari gitu kan ya, meninggalkan korbannya begitu saja. Belakangan setelah disidik sama polisi ternyata bukan tabrak lari, tapi penabrakan Sobat Harmoni yang akhirnya mengakibatkan nyawa korban tidak tertolong. Dan sebelum peristiwa itu dan tertangkap oleh kamera CCTV, ternyata diselidiki polisi sudah ada percekcokan antara pengendara motor dengan mobil. Pengendara mobil berada dalam pertengkaran dan kaca spion kepunyaan dia dipukul oleh sang pengendara motor. Nah, di situ tuh pemicunya Sobat Harmoni ya. Jadi ini mirip-mirip dan sekarang ada penyesalan pasti oleh yang melakukan penabrakan karena dia mesti berada dalam tahanan ya. Anda bayangkan kehidupannya semula bebas ya. Kemudian sekarang mesti dibalik jeruji besi ya. Walaupun peristiwa ini hendaknya bisa menjadi pelajaran buat kita. Seingat saja juga ada seorang penulis buku psikologi populer Sobat Harmoni yang membahas masalah seperti ini juga, tapi dalam skup keluarga. Jadi di Amerika itu kalau nggak salah ada seorang ayah karena di sana dibolehkan orang untuk memiliki senjata dengan izin berlisensi. Untuk pengamanan dia menjaga rumahnya dengan senjata gitu. Di kita kan nggak boleh sembarangan kayak gitu Sobat Harmoni. Nah, persoalannya malam itu ketika dia lihat ada seseorang yang mencurigakan yang hendak masuk ke rumah dan keadaannya memang agak gelap gitu kan. Dia udah siap-siap dengan senjatanya. Dia udah sangat diliputi oleh kecurigaan, oleh ancaman, oleh ketakutan. Pas masuk ke rumahnya, nah dia disebut oleh pakar psikologi emosi itu mengalami hijacking. Jadi dia ketegangan, dibajak dia dan dia tarik itu pistolnya, pemicu pistolnya dan dor. Ternyata anaknya sendiri Sobat Harmoni.
anaknya sendiri meninggal dunia itu. Jadi, nah ini hal-hal apa ya? Hal-hal yang menegangkan tuh bisa efeknya jadi sangat tragis gitu ya. Makanya kita ngangkat masalah seperti ini. Jadi yang kayak tadi ada penyesalan, sama juga sang ayah juga mengalami penyesalan. Kita perlulah. Kenapa? Wah, kamu kurang piknik. Ya nggak ada meme kemarin kurang piknik ya. Kayaknya kita perlu menertawakan diri untuk hal-hal seperti ini. Kang Entang berbagi dulu deh. Saya sudah jelaskan nih. Nggak tahu di dunia politik bagaimana, silakan juga dibahas. Silakan. Wah, ngobrol politik mah sudah rame, Bi. So, gimana? Silakan Ya, ada. memang kadang-kadang hiburan yang paling mengasyikkan itu adalah ketika kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Hal-hal yang awalnya oleh kita dianggap sesuatu yang dramatis, yang sangat berat, ternyata sesungguhnya itu hanya karena kepanikan kita saja akhirnya membuat kita bisa tertawa. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, kalau saya naik pohon itu kok takut ya. Padahal saya nggak tahu ketinggian pohon itu ke tanah berapa gitu. Benar. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang yang tidak bisa melihat itu tak jarang suka menertawakan diri sendiri. Entah kenapa kok nggak mau lewat situ, saya takut hantu. Emang takut hantu, padahal boro-boro lihat hantu, tetangga aja oleh saya emang nggak kelihatan. Jadi ya kadang-kadang iya kan gitu, boro-boro jadi kadang-kadang dalam hidup ini kadang-kadang kita harus menertawakan diri kita sendiri. Buah dari kekonyolan kita. Saya pernah suatu ketika waktu di asrama, ini bukan waktu di asrama nih. Dulu Bi, kan di zaman di kampung itu suka ada yang namanya kalau orang hamil itu 7 bulanan gitu kan Bi ya. Iya. Enggak. Waktu itu saya ikutan ceritanya yang namanya 7 bulanan itu. Nah, saya ikut. Saya itu di rumah itu ada ibu saya, adik saya yang perempuan, kakak saya juga yang perempuan. Jadi pendek kata yang biasa ikut marahabaan istilahnya kan yang laki-laki. Iya. Nah, sementara di rumah itu ada lebih kurang 4 perempuan. Kan gitu. Jadi, kalau saya dapat dapat berkat, pasti harus dibagi 4 dong. Iya. Kalau nyampe rumah. Nah, pulang dari marhabaan itu, saya kepikiran, waduh, kalau berkat ini dibawa ke rumah secara utuh, ntar saya nggak kebagian, gitu kan? Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya rogoh itu ke kotak itu, saya ambil. Maksud saya kan saya mau ngambil yang namanya dagingnya, gitu kan? Iya. Nah, udah saya ambil dagingnya, saya sembunyiin aja lah di balik sarung pakai plastik gitu. Udah, nyampe aja ke rumah, dikasihin aja tuh si kotak tuh. Kan rame-rame tuh dimakan sama saudara gitu. Ayo Entang makan, udah makan lah, udah masih kenyang, sok aja. Padahal dalam pikir saya, padahal saya udah punya dagingnya. Tapi aneh juga, loh kenapa nggak kehilangan daging gitu ya. Iya. Jadi si ikannya tuh, di keluarga tuh nggak ramai hilang ikan, padahal saya yang ngambil ikannya kan, gitu. Akhirnya kepenasaran itu setelah mereka menyelesaikan makan dan saya nggak mau, akhirnya mereka kan nggak nyisain buat saya tuh, dan saya bilang nggak mau. Akhirnya dengan diam-diam saya ngumpet ke kamar. Ternyata apa yang saya ambil itu bukan daging, Bi. Apa? Tapi ketumbar. Bi. Maksud saya mau ngambil daging, taunya yang diambil adalah ketumbar, Bi. Jadi dagingnya nggak kebagian. Kamu kebagian ketumbar sebetulnya aslinya mah. Jadi kebagiannya ketumbar. Jadi saya tuh akan sengaja tuh pulang dari tempat yang hajatan itu, di jalan saya ambil. Maksud saya tuh pengen ngambil daging karena pasti kalau udah nyampe ke rumah paling kebagian juga dikit kan, harus bagi-bagi kan. Nah saya nggak mau itu, akhirnya saya ambil aja. Cuman yang saya aneh itu tadi ketika di rumah
pas ibu saya sama saudara makan itu kok bilang kok nggak ada dagingnya, kok nggak ada yang bilang begitu gitu. Nah, ya itu padahal taunya memang saya bukan ngambil daging, tapi yang saya ambil adalah ketumbar, ya itulah nasib gitu. Itu yang saya alamin gitu. Nah, Jadi ya saya begitu. giliran saya ya. Jadi saya pernah habis selesai siaran itu jam 5, dulu kan siaran di radio swasta ya. Wah tuh perut saya lagi lapar Tang. Lapar, pulang ke rumah, pokoknya saya udah ngebayangin nih. Di rumah itu ada makanan lah. Ternyata nggak ada makanan. Nasi sih ada, cuma nggak ada lauk pauk. Saya buka lemari, wis, alhamdulillah. Ada hati mah gampang, simpel, tinggal digoreng, ya, pakai asem gitu ya. Diaduk-aduk pakai asem, saya nyalain kompor, pakai wajan, pakai minyak goreng, wah, udah saya potong-potong nih. Ya, dagingnya ada hati sapi warna merah, udah masukin plus, wah, cuma kok nggak ada aromanya ya, saya bilang ya. Nah, aroma hati yang gorengan tuh nggak ada ya. Terus saya lihat lagi Tang, loh kok ininya kok rada aneh, kok nggak berubah warnanya ya. Hati kalau digoreng dari merah itu biasanya jadi agak berubah. kekuning-kuningan gitu kan ya, sebagai akibat panasnya itu. Ini kok enggak? Penasaran nih Tang. Saya ambil, taruh di meja, saya bedah pakai pisau. Taunya Agar merah itu teh. agar digoreng. Agar digoreng. Jadi ternyata pengaruh ya, kalau kita agak lapar itu memang betul ya. Jadi bikin kita nggak konsen rupanya. Jadi ya astagfirullahaladzim, pantas nggak berubah warnanya, nggak ada aromanya. Jadi kalau ingat-ingat itu selalu saya, ini gayanya saja saya sebagai motivator. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus fokus, kita harus benar-benar mencurahkan perhatian kita kepada suatu pekerjaan lah, giliran gitu. Saya ya, juga kira-kira begitu Kang Etang. waktu itu kan waktu saya di kantor, ya apa ya, kita ini jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain kan gitu Bi. Iya jangan. Nah, ketika di kantor. Nah, kemudian saya pulang ke rumah tuh. Terus saya bilang ngomong gini, ya cuma bikin nasi goreng aja ke istri kan gitu, lama gitu kan? Iya. Ya udahlah. Nah, beberapa hari kemudian itu kan istri saya lagi nungguin anak saya tuh di rumah sakit, Bi. Saya sok-sokan. Saya mau bikin nasi goreng. Saya nawarin ke anak saya, teh mau nasi goreng, mau. Ya udah ayah bikin nasi goreng ya. Biasa tuh, ambil minyak gitu kan, udah masukin nasi, diaduk. Terus yang bikin aneh, kok makin lama kenapa ini susuk tuh makin ringan gitu adukannya tuh kemana? Makin ringan. Ternyata nasinya sudah pada, iya makin ringan. Ternyata nasinya sudah berkumpul di bawah kompor, Bi. Saya teringat waktu jadi saya bikin nasi goreng sendiri, nasinya bukan malah mateng tapi malah berkumpul di kompor. Padahal beberapa hari yang lalu saya nyeletuk ngomong gini ke istri saya, cuman bikin nasi goreng. Jadi terkadang kita itu suka merendahkan pekerjaan orang lain yang sebetulnya kalau dikerjakan oleh diri kita sendiri kita belum tentu mampu mengerjakannya. Iya. Itu mah nasi kompor ya, nasi goreng itunya. Ya itu. Nasi yang ngumpul di kompor. Iya, makin lama diaduk-aduk makin lama kok makin ringan susuk ini. Ya iyalah, karena nasinya makin lama makin terseret ke pinggir, jatuh akhirnya kosong. Katanya cuma hanya beberapa aja. Iya. Sejak saat itulah saya mulai menyadari bahwa ternyata istri saya itu luar biasa dibanding saya. Saya mah nggak bisa walaupun hanya untuk membuat nasi goreng kan gitu. Ya itulah Bi. Jadi hikmahnya itu kalau dari cerita ada lagi nih cerita saya yang juga yang
Yang ini juga menjadi perenungan dalam Nah. saya. Saya tuh kata teman-teman di asrama, saya ini orangnya jahil. Jahil ya. Ya itu tadi suatu ketika saya tuh tiduran nih di tempat tidur teman saya, kan sekamar itu ada 4 kasur. 4 kasur ya. Nah, saya tuh tiduran di tempat tidur teman saya. Nah, handphone yang ada di kantong baju saya jatuh rupanya ke kasur, tapi itu tidak disadari oleh saya, gitu. Nah, kemudian begitu tiduran tangan saya menyentuh HP di tempat tidur itu teh. Pikir saya itu adalah handphone teman saya kan. Nah, akhirnya oleh saya disembunyiin tuh di balik lemari gitu. Iya. Nah, tetapi udah gitu, akhirnya saya pergi aja kemana gitu. Udah seharian ini kok teman saya kok nggak nyari-nyari HP gitu kan. Nah, singkat cerita saya juga mau nelfon. Iya. Saya nyari HP saya di mana gitu. Malah saya nyari HP. Teman saya kok malah akhirnya teman saya kok teleponan. Loh, kok teman saya teleponan? Terus hari HP saya di mana gitu. Nah, baru ada curiga dikit. Tar. Akhirnya saya cari di tempat saya menyembunyikan HP. Itu ternyata yang saya sembunyikan adalah HP milik saya sendiri. Itu teh dampak baru sebentar tidur teh kayak gitu loh. Jadi ada dampaknya, jadi wah ini kayaknya HP teman nih, padahal HP kamu sendiri itu teh. Padahal HP saya sendiri yang disembunyiin. Saya sendiri yang kelabakan. Artinya ternyata ya Bi, untuk jahil aja butuh fokus. Iya betul. Itu jahil aja ya. Untuk jahil aja butuh fokus. Iya. Kalau nggak fokus, nggak teliti, jahil bisa menjahili diri sendiri. Oleh sebab itu, maka kehati-hatian, fokus, itu sangat benar-benar diutamakan dalam melakukan berbagai hal. Kalau kita nggak fokus, ya susah. Iya. Kalau nggak fokus itu ya susah. Makanya kita harus maksud materi berfokus. kita ini kan agar jangan sampai ketegangan tadi kan menjadi menguat ya. Kayak tadi kasus Menguat, yang betul. bukan tabrak lari, akhirnya nabrak orang kan sebetulnya asli. Akhirnya nabrak orang jadinya. Atau seorang ayah yang tadi bahkan malah kan sering nembak anak sendiri gitu. bahkan kalau lucu-lucuan kan, ada seorang suami minta tolong pada tetangga bahwa istrinya katanya korban pembunuhan. Taunya Iya. kan yang membunuh istrinya, suaminya sendiri. Iya, Kan gitu. Itu just sering di antara kita tuh seperti itu. Loh ya. kok bener Tam, Jadi ya, kemarin saya sedang menyimak ini YouTube-nya tentang kasus pembunuhan istri seorang Asli ya, suami istri terhadap sama- istri itu Iya, kasus Hakim Jamaluddin Medan. Iya, Itu yang si istrinya. semula istrinya itu diwawancarai oleh media itu ya dia tidak ada kesal sedikit pun dialah pelakunya. Tapi ya itu diawali katanya suaminya senang main perempuan, terus ada dendam, ada sakit hati dan sebagainya. Tapi kan di situ kan berarti ada sesuatu yang nggak sehat ya Tang ya. Artinya dibiarkan berlarut-larut ya, nggak cair. Akhirnya jadi ujungnya seperti itu. Ternyata istrinya sendiri pelaku pembunuhannya bersama Nah dengan itu beberapa kadang-kadang pihak. memang akhir-akhir ini ya, bangsa kita ini kecenderungan baperan ya. Baper ya. Baper, kemudian di samping caper ya. Baper Caper itu juga gitu. Cari Caper itu perhatian. Cari perhatian. Oh, cari perhatian. Bukan cari perawat, bukan. Ah. Ya. Cari perhatian. Tapi juga baper. Akibat baperan akhirnya mudah melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan karakter kita. Bangsa kita, kita tuh saling melaporkan ke polisi, Iya, saling ya. baku hantam, saling pukul-pukulan. Terus kita tuh belain siapa sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang itu juga menjadi perenungan. Sekarang mulai di media-media sosial itu gampang sekali kita ingin mencari aibnya Prabowo. Iya. Gampang sekali ingin mencari aibnya Ganjar, gampang ingin aibnya Anies. Kenapa? Karena kita sekarang lagi disuguhi oleh itu.
Sedih ya, prihatin. Mestinya kita tuh mau kontestasi itu yang dimunculkan itu adalah kebaikan-kebaikan. Nih kebaikan Anies, nih kebaikan Prabowo, nih kebaikan Ganjar gitu. Bukan malah mengungkap-ungkap keburukan. Ya gak? Saya sedih kenapa sih setiap kita mau pemilu itu yang tersaji di media itu adalah keburukan ya. Iya. Bukannya kebaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika siapapun yang menjadi presiden, dia presiden yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Iya. Kan gitu. Sekarang ngomong EKTP, Ganjar Pranowo. Ngomong Formula E, Anies Baswedan. Kata gitu. Ngomong HAM, Prabowo. Jadi kenapa sih gitu? Ini aja yang disuguhkan itu. Ini saya merenung kadang. Kemudian yang lucunya adalah yang asalnya dengan tetangga itu rukun itu bisa menjadi ramai itu gara-gara hanya beda pilihan. Itu juga yang harus menjadi kita menertawakan diri kita itu. Kenapa sih kita itu demi siapa sih gitu? Iya, yang Kadang-kadang semula kita satu rela majelis taklim bisa bubar ya. Bisa bubar gara-gara apa? Gara-gara yaitu tadi gara-gara kita membela seseorang yang sebetulnya satu sama lain tidak saling bermusuhan. Nah, gimana sarannya tapi- Tang? Artinya biar praktek politik kita mau pendukung, mau warga bisa benar-benar menghayati ya itu adalah satu pesta kan. Pesta itu satu hal yang menyenangkan. Ya gitu kan? sebenarnya kita tuh harus gini ya. Orang kembali kepada kapasitasnya. Yang berilmu kembali pada ilmunya. Yang punya ahli kembali pada keahliannya. Yang punya kewenangan kembali kepada kewenangannya. Jangan ikut pada satu jalur. Saya kadang-kadang bingung kenapa ya berita ini kok cenderung provokatif. Kan gitu ya. Kadang-kadang ya itu kok ini berita atau provokatif sih kan gitu. Kadang-kadang saya juga merenung. Ini berita ini dampaknya adalah masyarakat menjadi terpecah. Masyarakat menjadi terbelah. Ini juga harus diwaspadai. Oleh sebab itu saya hanya bisa mengajak kepada kita semua ya. Kita nih sekarang ini akan menghadapi pemilu. Dan pemilu itu hanya salah satu bagian dari cara kita berdemokrasi. Bukan untuk berkompetisi, apalagi untuk saling memutilasi. Serem Tapi itu. iya, tapi pemilu ini adalah saatnya kontestasi ya. Bukan berkompetisi, bukan. Semua menunjukkan kebolehan, semua menunjukkan kebaikan dan kita harus bertepuk tangan. Kenapa? Ternyata banyak putra-putri bangsa kita yang memiliki kemampuan, bukan saling mengolok-olok. Apalagi bingung yang mau jadi presidennya di Jakarta, kita mengolok-olok tetangga kita. Ini kan yang bikin aneh. Ya, bagus itu. nyambung tadi kan saya ke Radio El Sinta ya. Ketemu sama Pak Eki Paniko. ada Paniko Aquaresta. Jadi ya karena sebagai contoh ini ya ke depan yang akan dipilih oleh warga dalam sebuah proses demokrasi yang sehat ya. Kita pilih misalnya sebagai contoh kepala daerah ataupun anggota dewan yang benar-benar menguasai masalah Citarum. Apa saja masalah item dari persoalan Citarum itu apa saja. Kemudian bagaimana solusinya. Nah, itu yang akan kita pilih. Jadi ada kreativitas dan dengar-dengar katanya anak mudanya juga yang tergabung dalam Pandawa tentang 3 orang itu terjun langsung itu membuang sampah di Citarum dan ternyata sekarang followernya banyak. Dan saya pikir Citarum kotor itu bukan nggak ada yang ngerti persoalan, kan gitu. Cuman kan ada unsur-unsur lain yang menyebabkan Citarum itu kotor. Dan itu tidak bisa selesai dengan orang yang mengerti, Bi. Yeah. Tetapi itu akan selesai dengan orang yang punya hati. Ngerti tapi nggak punya hati ya Citarum tetap kotor. Betul. Nah, sekarang mayoritas yang ada di Citarum itu dari mana sih sampahnya? Apakah sampah dari si Bibi tukang warung atau dari si Emang yang di sawah? Bukan kan? Jadi rata-rata itu sampah duit kan gitu. Makanya kan sebenarnya banyak orang tuh bukan berarti Citarum sampai saatnya jadi masalah. Bukan banyak orang yang nggak ngerti tentang masalah Citarum, tetapi banyak orang yang nggak punya hati dengan Citarum ini. Ya makanya gitu. Itu yang ke depan kita memang betul itu suatu kesadaran kolektif ya.
Tapi Kesadaran. balik lagi kan, ada yang namanya itu, kalau kita kan warga biasa kan nggak punya kekuasaannya, Tang ya, nggak punya kewenangan. Jadi ya kita butuh anggota dewan dan kepala daerah yang betul-betul yang punya hati, kata Tang tadi. Pak Eki juga bilang sama, Bang Niko juga Iya. sama, punya kesadaran dan wujudnya itu bukan apa buat propaganda, tapi sudah menjadi nafas dia untuk membenahi Citarum itu. Ini sekarang Bi ya, ada persoalan nih di ironis ya. Kan lahir tuh Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Kan gitu ya Bi ya. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada perubahan kebijakan di Kementerian Sosial dalam pelayanan terhadap disabilitas. Jadi seluruh disabilitas sekarang disatuin Bi. Nah, farahnya adalah rubahnya sistem pelayanan itu menyebabkan tinggi, sekarang udah mulai tingginya angka para disabilitas yang tidak bisa sekolah. Karena apa? Karena kalau dulu tuh di Wiataguna orang tuh bisa memilih tunanetra itu mau bersekolah SD, SMP, SMA bahkan kuliah bisa di Wiataguna, atau mau ngambil hanya sekedar musik bisa. Bisa Atau juga. mau pijit bisa, keterampilan bisa. Sekarang nggak bisa, udah nggak bisa. Pendidikan di sana hanya bersifatnya pelayanan keterampilan, balai pelatihan itu kan waktunya cuma sekitar 3 bulanan saja. Nah, kemudian dampaknya adalah sementara itu di daerah-daerah infrastruktur untuk pendidikan tunanetra itu belum ada, Bi. Akhirnya apa? Di sekolah tidak bisa sekolah, ke Bandung juga tidak bisa karena tidak ada lagi tempatnya. Akhirnya ya mereka tidak sekolah. Banyak sekarang anak-anak sekolah yang difabel itu nggak bisa sekolah. Ya itu yang terjadi. Nah ini contoh itu, maka harapan bagi para difabel yang tunanetra khususnya adalah pemerintah memiliki hati nurani untuk mengembalikan Wiataguna sebagaimana tujuan pendirinya. Balik lagi semuanya Tujuan, pakai hati. iya pakai hati. Kalau nggak pakai hati susah. Kalau pakai aturan, ini kan aturannya begini, ya itulah dampak. Tapi kalau pakai hati, coba kalau anak saya yang tunanetra, di manakah sekolahnya? Nah, itu. Kalau punya kebijakan seperti ini, itu Bi. Jadi yang paling penting sekarang tuh orang tuh di Indonesia tuh gudangnya orang-orang pinter, Bi. Konon katanya 4G itu kan ditemukan oleh orang Indonesia sebenarnya, kan gitu. Jadi oleh sebab itu kita ini sebetulnya bangsa ini nggak kurang, Bi, nggak kurang dengan orang-orang pinter, tapi yang kurang itu adalah orang yang punya hati, yang punya empati gitu terhadap kondisi diri dan bangsanya sendiri. Buktinya apa? Kalau kita punya hati, kayaknya nggak perlu tuh ada KPK. Kenapa? Bangsa ini nggak berani loh korupsi. Kenapa? Nggak tega. Karena sekali yang diambil berarti mengorbankan generasi yang akan datang gitu kan, Bi. Iya. Orang nggak akan. Terus yang bikin saya merenung, saya kan waktu itu ke LP Sukamiskin, Bi. Ternyata mayoritas walaupun sudah di sana mereka nggak ngaku korupsi, Bi. Oh enggak ya? Dan itu, dan lebih kuatnya lagi alasan mereka ternyata sok aja. Apakah dengan kami di sini di luaran sana tidak ada korupsi? Tetap ya ada korupsi, buktinya Pak. Berarti sebetulnya jangan-jangan selama ini kita tuh cuma nangkap orang, bukan nangkap menangkap orang tanpa memperbaiki sistem. Buktinya sudah berapa ratus orang yang menginap di Sukamiskin, tetapi kenapa korupsi tidak kunjung juga reda di negeri ini? Karena yang kita tangkap adalah orang, bukan karena dan semuanya tuh ngerti gitu. Tapi yang nggak punya hatinya ini yang masih sedikit. Oleh sebab itu saya katakan ketika saya juga merenung, saya datang ke LP Sukamiskin itu ngobrol dengan si A, si B, si C, itu semuanya saya juga nggak ngerti. Kenapa saya harus dikesinikan? Tapi ya udah, ini adalah konsekuensi dan akibat. Udah, berarti kebayang kan? Jadi percuma saja diadain mereka dimasukin ke lapas kalau memang mereka memiliki keyakinan bahwa saya tidak korupsi kok. Kalau begitu untuk apa tuh keboros-boros biaya negara gitu kan? Nah, Kang Tang, Itu juga. ya jadi makanya saya bilang ini juga
apa yang kita alami, baik diri kita alami secara langsung atau tidak langsung, Hmm. perlunya menertawakan diri itu sebetulnya mungkin itu juga ya maksud kenapa kita ada sholat Tang ya sholat subuh, Ada, iya. beraktivitas, kemudian ada jeda kan, ada jeda Iya. sholat zuhur nanti kan, terus jeda lagi sholat asar. Karena gini kayak tadi aja kan, kok sampai dia nabrak orang ya, berarti dia nggak ada Iya. jeda tuh antara Nggak dia ada jeda. dipicu oleh spion mobilnya Ketegangan, dipukul ya, dengan dia langsung memutuskan untuk mengejar dan menabrak ya. Pernah nggak ada orang, Bi? Ada orang yang marah-marah di minimarket gara-gara bilang nggak ada kembalian 500 perak. Itu marahnya bisa se-minimarket itu. Ketegang semua. Gara-gara uang 500 rupiah, seorang tuh marah, nggak profesional, nggak apa. Kan pernah bayangkan begitu? Ya kan? 500 Maka perak. kadang-kadang, maka Dan itu viral udahlah, ya? gitu kan. Iya, dan itu viral. Gara-gara uang 500 perak, nggak ada kembalian, si pembeli itu marah-marah. Kemudian ya sering kan. Terus ada juga kemarin tuh cerita yang ada kurir, ya itu tadi nggak ada kembalian 1.500, dia dimaki-maki, terus dilaporin polisi. Akhirnya karena dia kena pencemaran nama baik, malah jadi kebalik. Dia kena 20 juta. Tuh. 20 juta. Kalau tadi kan Anda bayangin tanya kita sebelumnya hidupnya bebas ya. Gara-gara dipicu oleh spion dipukul gitu kan. Akhirnya kan ada ancaman bisa mendekam di penjara, kebebasan dia nggak ada lagi itu kan. Iya. Terus ancaman penjaranya juga kan lumayan juga, di samping mungkin ada denda dan sebagainya. Nah kemarin yang menarik tuh, kemarin saya talk show sama pengusaha Anami Cake ya, dia bikin kue ulang tahun dan lain-lain lah, snack box dan sebagainya. Itu juga ngalami dia ngalami, tapi ini positifnya dia sempat dipicu juga oleh salah seorang pembeli kue dia yang mesen kue ulang tahun dengan pinginnya fasilitasnya wah gitu, tapi ngasih uang buat kuenya itu cuma 100.000. Nah itu kan bikin kesal ini kan ya. Wah dia pokoknya udah istighfar lah ngadepin pelanggannya yang kayak gitu. Akhirnya tahu nggak apa Tang? Dia tidak menuruti hal yang buruknya, enggak. Dia jeda, kemudian ini Pak saya kasih aja kuenya buat Bapak. Tang. Dia kasih kue itu 100.000 tadi. Walaupun dia kesal kan, ini minta fasilitas tapi nggak kasih uang 100.000 katanya. Padahal harusnya kan dikasih gratis ke yang ininya. Dia ikhlas. Tahu nggak apa dampaknya? Saya nggak terlalu meladeni hal itu, nggak terlalu tegang dan sebagainya. Sorenya saya dapat order 1 juta rupiah pembuatan kue. Oh itu. Nah, dia nggak ngeladenin tadi. Kalau orang kan kalau kita kesinggung pasti marah-marah. Marah dong. Ini mintanya Makanya berlebihan. Makanya itu kan saya pernah mengalami gitu, Bi, lagi jalan gitu kan, Bi. Lagi jalan tuh dari Wiataguna ke stasiun. Waktu itu jalan kaki, masuk Gang Kina, langsung masuk lagi kan di Gang Yakin tuh, di kebun kaung itu. Tiba-tiba tuh ada yang manggil saya gitu. Dek sini deh, ini ada rezeki. Saya kan paling nggak mau digituin. Dek sini. Tapi dalam pikiran saya pernah dengar kata-kata dari guru saya, Allah lah yang mendatangkan rezeki kepadamu. Jadi berhentilah, ambillah itu kan gitu. Maka saya berhenti. Saya juga nggak bertanya motifnya kenapa. Mungkin karena saya tunanetra atau apa. Dia ngasih uang. Berapa coba? 5.000 rupiah. Kan gitu. 5.000 rupiah. Saya katakan, oh ya Bu terima apa? Saya tahu 5.000 rupiah setelah saya balik ke asrama gitu. Oh itu ini 5.000 kan gitu. Saya katakan mudah-mudahan aja saya bisa umroh dengan ikhlas menerima ini. Alhamdulillah. Berapa tahun dari situ setelah saya menikah, setelah saya berumah tangga, saya bisa umroh pergi haji tanpa harus memiliki tanpa mengeluarkan uang kan gitu. Boleh jadi karena kita mau menerima yang kadang-kadang yang kan 5.000 begini tadi. Bahkan maksud hati kalau naik bis, maksud hati mau cari tempat duduk, tangan saya dipegang tiba-tiba dikepelin uang 100 perak. Nah, tapi kalau saya disikapi dengan ketegangan, dengan emosi, pasti saya lemparin dan di hati. Tapi ya udah terima kasih, saya mau cari tempat duduk, gitu sekarang mah. Karena kita memang ya butuh sekarang tuh memang butuh rileks, Bi.
bukan butuh ketegangan. Kalau segala sesuatu tuh tegang nih, anak saya misalnya, kemarin lihat-lihat, aduh nggak lolos nih di tahap pertama, itu bisa tegang, Bi. Iya, Mana iya. ya? Kan gitu. Iya. Nah sekarang mau coba masuk di tahap kedua jalur zonasi. Ini mau masuk SMA kan anak saya. Ini belum, kalau nggak pakai hati, kalau nggak pakai ketenangan, ini belum apa-apa bisa udah tegang duluan. Gimana kalau nggak masuk? Iya, betul ya. Padahal tesnya juga belum. Maka kita ini sekarang ini butuh relaksasi. Ya salah satunya mungkin dengan menertawakan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita punya jeda, kata Abi itu. Nah, ada jeda ya. Agar kita punya jeda. Karena kalau terus tegang, akhirnya kita nggak akan fokus. Fokus kita terancam, tergerus gitu. Kenapa? Karena tegang terus. Dan rata-rata ya berakibat fatal kayak tadi yang mencelakakan orang dengan mobilnya, satu lagi mencelakakan anak sendiri dengan pistolnya. iya, itu kan luar biasa. Kalau tegang terus kan, ya yakin Sambo itu akibat tegang. Setahun Nah yang itu lalu kasus Sambo, benar, saya yakin itu juga. iya kan, akibat tegang, refleks dari suatu ketegangan situasi itu tegang, Iya. gitu. Jadi akhirnya kan, ya itulah yang terjadi gitu. Saya yakin itu akibat ketegangan yang tak kunjung usai. Dan itu biasanya ketegangan itu terjadi akibat apa ya? Kita melalaikan kedisiplinan gitu. Melalaikan kejujuran. Kita tuh akan tegang. Iya. Makanya kita ini butuh yang namanya kayak tadi ya, menertawakan diri. Ya makanya kadang-kadang saya suka gabung ngobrol gitu di alumni di Wiataguna teman-teman itu karena ingat masa-masa lalu gitu. Ingat Itu saya dapat banget ya. jalan. Kirain teman saya, taunya teman orang yang saya gandeng. Bi saya pernah begini loh, Bi. Gimana? Saya tuh- Gimana? Jadi teman saya tuh ceritanya lagi motokopi. Fotokopi. Lagi motokopi. Sama ada teman lah pembaca. Taunya di samping saya pun orang lain gitu kan. Mungkin maksud dia adalah gimana ya, pokoknya disikapi oleh sayanya adalah seolah ngegandeng saya gitu kan. Jalan aja keluar. Si teman yang ngegandeng juga, si orang lain pun nggak ngelirik bahwa yang digandengnya itu saya gitu kan. Ketemu, loh Bapak siapa? Loh Bapak tadi gandeng saya bilang, kirain saya ini teman saya, taunya teman sama masih di belakang loh. Jadi, yang ada lagi cerita teman saya yang di Jakarta. Dia pergi ke undangan tuh, Bik, sama istrinya gitu. Iya. Di undangan kan biasa Abi juga suka ketemu temen kan, Bik. Gitu. Akhirnya sampai ketemu teman, berdiri ngobrol sama teman itu keluar. Akhirnya sampai si teman saya itu masuk mobil, dia ngejalanin mobil, baru nyampe rumah si istrinya nelpon. Ya, ayah di mana? Dia lupa padahal tadi waktu pergi ke undangan itu dengan istrinya. Nah itu dia Istrinya larut masih ada sih. dalam percakapan itu. Kadang-kadang bisa gitu Iya, juga. larut Tang. dalam percakapan. Iya, istrinya ditinggalin di tempat undangan. Saya juga pernah Baru waktu setelah sholat istrinya subuh nelpon, juga bawa istri ya, sholat berjamaah. Terus pas pulangnya saya pulang aja. Tapi waktu itu saya lagi ada pikiran lain, Tang. Jadi selama perjalanan sholat subuh ke rumah itu, dari masjid ke rumah itu, pikiran saya ke yang lain. Pas pertengah jalan, enggak, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim, istri saya masih di masjid. Iya. Tapi istri saya juga pernah ninggalin saya, pernah. Sama, lupa lagi juga. Saya masih di rumah, dia udah tengah jalan. Oh lupa sama Abi, maaf. Iya. Ya itu kan lagi banyak kan pikiran kayak waktu itu. gitu. Ya memang pada akhirnya, tapi kan kalau ketika sekarang diceritain malah jadi tertawaan. Lucu. Kalau mungkin kejadiannya sempat tegang dulu kan. Aduh, gimana nih? Benar sekali. Jadi, bisa jadi tragedi itu, apalagi istri sampai, saya masih mending ya karena hanya berapa ratus meter ya. Nah, kalau yang tadi bisa 1 Itu kilo, ya. bisa 2 kilo. Ya itu yang kasihan waktu kasus mudik kemarin kan gitu. Apa ya, mungkin berhenti, istrinya turun, taunya jalan lagi tuh. Dia nggak lirik kan, taunya udah beda kabupaten mana tuh. Baru nge istrinya nggak ada di belakang kan.
Ya itulah. Iya. Iya, kadang-kadang seperti itu sih, Bi. Ya mungkin ya kita malah menertawakan aja, walaupun mungkin ketika kejadian itu terjadi tegangnya minta ampun, tapi ketika sekarang diingat ya kita bikin ketawa gitu. Jadi humor itu juga sebetulnya bagian dari karunia Tang, karena bisa tadi ya, bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi gitu kan. Seandainya dia tadi misalnya ada jeda bagi dia untuk wah dianya pukul spion kok, mungkin dia pingin latihan tinju kali ya, mungkin akan lagian spionnya mungkin nggak terlalu bermasalah misalnya. Ada juga teman yang pernah dia diuber-uber sama seorang penelpon, dia sudah mutusin, sudah diblokir, masuk lagi. Dia tadi cerita dia, kok bisa-bisanya dia nemuin nomor telepon saya ya katanya yang baru. Tapi akhirnya dia ungkapkan gini, mungkin dia kayaknya saking cintanya ya ke saya kali ya, maka saya diuber terus. Jadi dia akhirnya Dicari-cari. dia menertawakan diri Tang, jadi nggak nganggap serius gitu. Wah benar juga ya saya bilang, jadi mungkin dia saking cintanya kali saya, makanya saya diuber-uber katanya. Sambil ketawa dia ngomong juga. Ada kadang-kadang teman saya yang melihat nuntun saya, malah dia yang terpeleset. Dia yang iya. Padahal maksudnya dia kan mau nuntun saya, malah dia yang monolog kejeduk gitu atau ya. terpeleset. Itu bukan sekali dua kali itu kejadian. Gitu, Mang. Maksudnya mau iya. Nah, ada lagi yang lucu. Ini apa? Jadi ceritanya saya tuh mau nyebrang. Iya. Tiba-tiba tuh ada Mbak, Pak, Mas mau nyebrang nggak? Iya. Ayo cina gitu. Akhirnya saya nyebrang. Pas nyampe di seberang, si perempuan itu ngomong, Mas nggak lihat ya? Nggak bisa lihat? Iya. Aduh, tahu nggak Mas? Saya tuh kirain Mas tuh ngelihat karena saya takut nyebrang katanya gitu. Jadi Yang mau ditolong tuh yang mana? jadi ya kan saya lagi berdiri, saya Mas mau nyebrang, terus si Mbak itu mau nyebrang gitu kan, saya belum ngeluarin tongkat gitu kan, Mas mau nyebrang, iya, ayo tuh saya bareng kan gitu, akhirnya udah kita bareng tuh nyebrang gitu kan, terus udah gitu teh si perempuan itu udah nyampe di seberang teh, maaf Mas tuh nggak lihat ya? Iya, ya ampun Mas, tadi saya tuh ngajak Mas nyebrang teh karena saya takut nyebrang katanya gitu. Iya. Jadi dia takut tuh justru karena melihat gitu ya, kendaraan berseliweran tuh. Iya. Ya mungkin nggak tahu, dia mungkin mengira saya juga melihat sehingga juga. merasa ada teman. Mungkin dia baru kaget bahwa yang disangka temennya tuh nggak lihat. Gitu. Iya makanya Tapi kadang-kadang orang dengan ngelihat apalagi kendaraan berseliweran tuh bisa menimbulkan rasa takut kan, dikiranya Anda nggak udah biasa gitu. Iya, jadi iya makanya saya lucu juga ya. Saya bilang kok berarti barusan saya merasa saya perkir saya ya dia nyebrangin saya. Akhirnya saya jadi tenang. Padahal dia juga sebetulnya ya nyebrang bareng saya tuh biar dia juga tenang. Ya itulah yang terjadi dalam ini semacam pelajaran ya Tang, artinya juga ya dalam kehidupan suami istri itu kenapa ada istilah kayaknya kurang piknik, kurang bisa menertawakan diri. Sisi humorisnya kayaknya perlu kita harus hidupkan, karena kita khawatir kalau kita nggak bisa memanage emosi itu dengan baik bisa fatal akibatnya, bisa nggak keruan hidup. Iya. Dan kadang-kadang kita harus dibuat santai aja. Kalau dibikin tersinggung kan ya. bahaya. Misalnya saya waktu itu mau beli obat di apotek gitu kan. Kemudian saya ngeluarin uang. Kata si engkau tuh yang jaga apotek itu bilang gini, itu uang berapa Pak? Cina gitu. Engkau yang harusnya nanya itu saya, kok ini uang berapa? Kok engkau malah nanya ke saya? Jadi siapa yang tunanetra ini kok? Gitu. Memang itu tanda-tanda kiamat ya, udah bolak-balik gitu ya. Iya. Jadi udah kebolak-balik gitu ya. Jadi aduh luar biasa ini. Oke Kang Tam, mungkin itulah. ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman nih yang mungkin dalam ketegangan politik. Pertama kita harus belajar bagi yang sekarang tegang dalam politik mau pilih yang mana. Ingat, yang kita pilih dulu pun baik yang ini ataupun yang itu sekarang sudah bersatu. Jadi nggak perlu pikir pilih yang mana, pilih yang ada aja. Iya.
Nah, jadi gak usah stres dan gak usah cari keaiban lawan, tapi fokuslah dengan kebaikannya. Begitu. Terus kata Entang tadi masalah kata jihad dalam politik, gimana tuh caranya? Ya, jadi kalau untuk dalam pemilu ini nggak tepat. Kalau dikatakan politik kita ini jihad, nggak tepat. Kenapa? Siapa lawannya? Sesama Muslim. Ya, iya, sesama Muslim, sebangsa. Jadi please gitu. Sekarang jangan menggunakan istilah jihad untuk sekedar berkampanye. Bahaya gitu. Ntar orang amunisi akhirnya jadi itu bahaya. Jadi jangan teriak-teriak jihad untuk persoalan pemilu ini. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah yang kita hadapi adalah bukan pemilu aja, tapi jihad itu yang ya jelas gak tepat kalau jihad itu hanya untuk kalau kita pro A lawannya B atau C. Nggak tepat itu istilah jihad itu dipakai untuk pemilu ya. Jadi berpolitik adalah bagian dari demokrasi, maka memilihlah dengan sukacita, jangan dengan ketegangan. Dan jangan berharap mudah-mudahan si ini menang, si itu kalah. Udah milih aja. Karena kalau kita misalnya gini, kita pendukung Prabowo, mudah-mudahan Prabowo menang, Ganjar Anies kalah, nggak boleh gitu. Itu tanda ada dengki. Udah, Prabowo, Ganjar, Anies adalah orang-orang baik. Yuk kita pilih. Tanpa harus berpikir untuk mengalahkan yang lainnya. Begitu. Tanda buktikan bahwa di hati kita tuh nggak ada dengki. Yang ada adalah hanya kebersihan, kesalehan dalam berpolitik. Begitu. Itu insya Allah nggak gitu. Oke. Terima kasih saudaraku dan guruku Kang Entang Kurniawan. Saya jadi tertawa sendiri nih mengingat kisah-kisah yang dituturkan. Dan kalau ada yang bilang misalnya kalau kita lagi mungkin terlalu berlarut-larut dalam emosi yang gak positif, Sobat Harmoni, gak ada salahnya kita menuruti nasihat, ambil waktu untuk piknik atau ambil waktu untuk jedah. Ya sholat juga saya pikir mengajarkan kita tuh untuk berjedah. Insya Allah. Berarti insya Allah Rabu depan kita bisa ketemu, ada yang sedang berhari raya, ada yang belum berhari raya. Jadi kita juga nggak usah tegang dengan itu. Ya kayak kemarin kan serem banget kan, jadi halal darah itu kan tegang banget tuh. Iya. Sekarang kan sekarang memang ada Rabu Kamis. Iya, ada yang berhari kurbannya itu Rabu, ada yang Kamis kan gitu. Dan nggak boleh. Tetap yang ditumpahkan itu adalah darah hewan ya. Jangan sekali-kali berpikir untuk menumpahkan darah manusia hanya akibat beda hari raya. Relax saja ya, Kang ya. Gitu. Yang berlebaran hari berlebaran hari Rabu, tumpahkanlah darah hewan. Yang berlebaran hari Kamis, tumpahkanlah darah hewan. Jangan menumpahkan kebencian. Jangan menumpahkan ataupun menyebarkan kebencian. Demikian Sobat Harmoni, berbintang kali ini mengatasi ketegangan dengan menertawakan diri, berbintang bersama Kak Abi dan Entang. Usai, terima kasih. Saya Abi Iwan dan saya Entang Kurniawan. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia terjurang di sepanjang hayat, di sepanjang hayat. Oh, oh, tak ingin ku pergi, tak mungkin ku berlari mencari kasih selain ilahi Rabbi. Ku ingin dimanja dan selalu dicinta oleh Yang Maha memiliki cinta yang maha kuasa. Kekasihku selalu bersamaku dalam langkahku, dalam kehidupanku. Walau sesaat, walau hanya sekejap, saat benda hilang, kasihnya tercurah di sepanjang hayat. Tak ingin ku pergi, tak mungkin ku berlari mencari kasih selain ilahi Rabbi. Ku ingin dimanja dan selalu dicinta oleh Yang Maha memiliki cinta yang maha kuasa, oleh Yang Maha memiliki cinta yang maha kuasa. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wah,
pedesnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Pusing banget nih. Ada obat flu? Ada Ultra Flu. Minum Ultra Flu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultra flu reda, lega rasanya. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iimas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing,
masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.